Jadi teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kita berdiskusi tentang yang sesuatu sebenarnya itu sudah ada di lingkungan kerja kita gitu. Cuman hanya saja jarang kita refleksikan, yaitu prinsip keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, atau lebih sering disebut sebagai diversity, equity, dan inklusi. Jadi kenapa ini penting? Jadi karena lingkungan kita sebenarnya kan lingkungan kerja kita bukan hanya soal target, laporan atau hasil kerja. Tapi bagaimana lingkungan kerja kita ini bisa membangun suasana yang sehat, nyaman, dan memberi ruang berkembang bagi kita semua. Kenapa ini penting? Karena lingkungan kerja kita bukan hanya soal target, laporan, atau hasil kerja. Lingkungan kerja juga tentang bagaimana kita membangun suasana yang sehat, nyaman, dan memberi ruang bagi setiap orang untuk berkembang. Nah, keberagaman itu adalah mengakui perbedaan kita dari latar belakang, pengalaman, cara berpikir, hingga kebiasaan kita sehari-hari. Perbedaan ini mestinya bukan menjadi hambatan, tetapi juga menjadi kekuatan kita. Dengan perspektif yang beragam, kita bisa menemukan solusi yang lebih kreatif dan keputusan yang lebih matang. Nah, kita lanjut dengan kesetaraan. Kesetaraan bukan berarti semua orang diperlakukan persis sama, tetapi bagaimana kita memastikan setiap orang punya kesempatan yang adil. Mungkin ada teman-teman kita yang butuh dukungan lebih, atau ada yang punya cara belajar berbeda. Nah, kemudian yang terakhir adalah prinsip inklusi. Inklusi ini artinya setiap orang merasa diterima dan dihargai, bukan hanya sekedar ada, tetapi juga merasa punya suara. Nah, mulai hari ini, atas apa yang sudah kita diskusikan ini, coba sama-sama kita pikirkan, apa langkah kecil yang bisa kita lakukan agar tim kita makin inklusif dan adil. Bisa sederhana, misalnya memberi kesempatan bicara pada semua orang dalam rapat, menghargai perbedaan pendapat, atau sekedar menunjukkan empati pada rekan kerja. Baik, terkait emotional hygiene di tempat kerja kita, kita perlu ketahui bahwa emotional hygiene itu adalah kebiasaan dan upaya untuk menjaga kesehatan emosional, sama seperti kita menjaga kebersihan fisik. Jadi ada beberapa cara menjaga emotional hygiene. Yang pertama, perlu kita sadari ketika emosi sedang aktif. Yang kedua, jeda sejenak sebelum merespons. Yang ketiga, lepaskan dengan sehat, bicarakan dalam ruang aman dan rahasia. Fokus pada perasaan, bukan pada menyalahkan orang. Yang keempat, hindari gosip, bedakan antara curhat yang sehat dan menjelekan rekan kerja. Gibah lah ya, gibah ya. Ya, gibah, gosip. Nah, nggak boleh gosip. Terus yang kelima, proses dan selesaikan pengalaman lama yang masih membebani. Jadi, emotional hygiene itu dimulai dari diri sendiri, dengan kepala dingin dan hati ringan adalah kunci produktivitas. Demikian. Jadi mengapa punya emotional hygiene penting di tempat kerja? Yang pertama adalah untuk meningkatkan fokus akan kualitas kerja. Yang kedua adalah mencegah konflik dan miskomunikasi. Yang ketiga, bagaimana membangun hubungan kerja yang saling menghargai. Dan yang keempat adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan adapun tanda emosi sedang aktif, itu harus kita kenali gejalanya sebelum merugikan diri dan tim. Yang pertama adalah pandangan menyempit atau tunnel vision. Yang kedua adalah nada suara berubah. Yang ketiga, detak jantung meningkat. Yang keempat, pikiran berputar-putar. Dan yang terakhir adalah emosi meledak atau justru mati rasa.